Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ragil Sangputra, nomor induk mahasiswa 090204200024 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan video tugas biologi laut mengenai filum dan contoh spesiesnya. Adapun definisi filum menurut para ahli antara lain, menurut Biologi Dictionary, filum adalah peringkat berikutnya setelah kerajaan, lebih spesifik daripada kerajaan, tetapi kurang spesifik dari kelas. Ada 35 filum di Kingdom Animalia, termasuk Chordata buka kurung semua organisme dengan tali saraf dorsal tutup kurung, Porifera buka kurung spons tutup kurung, dan Arthropoda buka kurung atau Arthropoda tutup kurung. Menurut biologi online, filum adalah sebuah peringkat taksonomi pada tingkat di bawah kerajaan dan di atas kelas dalam klasifikasi biologi, terutama hewan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filum dapat didefinisikan sebagai golongan besar dalam klasifikasi hewan dan tumbuhan yang mempunyai persamaan sifat dasar tertentu yang masih terbagi lagi menjadi subfilum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Yang pertama yaitu filum Porifera. Filum Porifera adalah hewan multisel yang paling sederhana, ditemukan terutama di habitat laut. Organisme ini memiliki pori-pori di seluruh tubuh. Mereka memiliki sistem saluran yang membantu sirkulasi air dan partikel makanan serta oksigen. Porifera merupakan bagian penting dari penyusun terumbu karang yang biasanya menjadi tempat hidup dan berkembang bagi organisme lain. Sehingga keanekaragaman hewan porifera ini harus tetap terjaga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Karena jika suatu lingkungan berubah, maka akan dapat mempengaruhi kehidupan di sekitar lingkungan tersebut. Contoh spesiesnya yaitu dari filum porifera adalah spons. Spons merupakan salah satu biota laut yang sangat prospektif sebagai sumber senyawa bahan-bahan alami antara lain peptida, terpenoid, steroid, acetogenin, alkaloid, halida siklik, dan senyawa nitrogen. Senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas farmakologis seperti antifouling, antitumor, antiinflamasi, antivirus, antibakteri, dan antimalaria. Tubuh spons sederhana, mirip dengan suatu kantong yang berpori atau berlubang. Tinggi spons berkisar 1-2 cm. Dari kurang lebih 9.000 spesies spons, hanya sekitar 100 yang hidup di dalam air tawar. Sisanya adalah organisme laut. Bentuk spons dipertahankan oleh kerangka yang terdiri dari spikula yang dibentuk oleh sel-sel tersebar di dalam mesoglea. Spikula tersebut cukup keras yang tersusun dari silika ataupun zat kapur kalsium karbonat. Yang kedua yaitu filum vertebrata. Merupakan filum yang dikenal dengan notochorda atau lebih dikenal memiliki tulang belakang. Semua hewan yang bertulang belakang seperti ikan, burung, dan mamalia, serta reptila termasuk subfilum dari Chordata yang dikenal sebagai vertebrata. Filum vertebrata adalah kelompok hewan tingkat lanjut yang menunjukkan beberapa fitur yang sangat canggih dari sistem pencernaan yang baik, sistem peredaran darah, dan lain-lain. Ada diferensiasi kompleks dari jaringan dan organ tubuh. Contoh spesies dari filum vertebrata yaitu ikan lancelet. Ikan lancelet memiliki tubuh yang dapat dibagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Kepala terdiri atas rostrum, mulut, dan oral ciri. Rostrum seperti moncong terdapat di ujung anterior, berfungsi untuk menyingkirkan pasir saat menggali lubang. Mulut dikelilingi oral ciri yang rangkaian tonjolan panjang
sebagai alat indera. Badan yang besar dari setengahnya terisi oleh piering dan gonad. Pada sisi lateroventral badan terdapat lipatan metapleura. Tubuh dilapisi epidermis tanpa kutikula maupun tunis. Sebagai anggota dari filum chordate, lancelet maupun notochord yang terletak sepanjang tubuh, benang saraf bolong sepanjang tubuh, tetapi tidak melebar membentuk otak. Ekor terletak di belakang anus dan piering besar dengan celah insang berpasangan. Yang ketiga yaitu filum Echinodermata. Echinodermata adalah hewan berkulit berduri. Mereka hidup secara eksklusif di habitat laut. Mereka adalah hewan yang hidup bebas. Larva menunjukkan simetri bilateral, sedangkan yang dewasa menunjukkan simetri radial. Hewan ini bersifat triploblastik dan memiliki rongga selong. Mereka memiliki sistem tabung yang digerakkan oleh air khusus yang membantu mereka bergerak. Mereka juga memiliki eksoskeleton keras yang terdiri dari kalsium karbonat. Salah satu keanekaragaman jenis biota laut yakni Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani. Echinos artinya duri, derma artinya kulit. Secara umum, Echinodermata berarti hewan yang berkulit duri. Hewan ini memiliki kemampuan autotomi serta regenerasi bagian tubuh yang hilang, putus atau rusak. Semua hewan yang termasuk dalam kelas ini bentuk tubuhnya radial simetris dan kebanyakan mempunyai endoskeleton dari zat kapur dengan memiliki tonjolan berupa duri. Contoh spesies yaitu Asterias forbesi atau bintang laut. Adapun klasifikasi bintang laut, Kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Steleroidea, subkelas Asteroidea, ordo Forcipolatida, famili Asteridae, genus Asterias, spesies Asterias forbesi. Asterias forbesi tubuhnya terdiri atas keping utama central disc dengan 5 buah lengan yang pipih. Mulut Asterias forbesi terdapat pada bagian tengah. Asterias forbesi mampu bergerak dengan menggunakan kaki ambulakral, tetapi gerakannya sangat lambat. Sudah memiliki alat pencernaan yang sempurna, yaitu terdiri dari mulut, faring, esophagus yang pendek, lambung, intestinane, dan anus. Respirasi dengan menggunakan dermal branchia dan kaki tabung. Sistem saraf terdiri atas cincin saraf dan tali-tali saraf pada bagian lengan-lengannya. Sistem peredaran darah meliputi pembuluh darah yang mengelilingi bagian mulut dan dihubungkan dengan 5 buah pembuluh radial ke setiap lengan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.